si datanya ini. Kolom dan barisnya di copy paste, jangan ditarik. Ada yang ditarik dia nggak bisa masuk rumusnya, jadi Bapak Ibu harus input manual. Nah, nama guru ini diinput satu persatu, statusnya apa. Nah, ini kan ada pilihan. Nah, PNS, P3K, non ASN. Jangan lupa diklik aja. Misalnya namanya Erika. Statusnya PNS, NIP-nya berapa? NIP-nya harus 18 digit. Jika dia non PNS atau P3K tidak ada NIP, isikan angka 1 sampai dengan 18. Di sini mendampingi dari SKB, maka secara ini misalkan ya, kemudian golongannya misalnya 3D, kategori diklat. Kategori diklat di sini dipilih Bapak Ibu, apakah dia calon guru penggerak, guru inti sesuai mapel penilaian PPDB, narasumber atau lainnya. Di sertifikat itu kan ada kriterianya masing-masing. Jadi Bapak Ibu pilih sesuai dengan kategori diklat. Jelas suara saya. Nah, misalnya saya pilih guru inti, tapi guru inti ini sertifikatnya tahun 2019, jadi nggak bisa dipilih ya Bapak Ibu. Kalau 2021 belum ada kayaknya. Misalnya sesuai mapel, judul diklatnya pelatihan TIK dalam pembelajaran di era COVID, misalnya kayak gitu. Jamnya misalnya 32, waktunya kapan? Waktunya ini dimulainya itu lihat di sertifikatnya masing-masing. Misalnya 21 Juli 2021, tanggal, bulan, tahun. Nah, kalau salah aja untuk menegaskan menegakkan ketentuan yang ada, terutama di dalam PP nomor 12 tahun 2012. Ini formatnya Bapak Ibu ya. Kalau dia pakai tulisan, dia akan nggak mau. Jadi formatnya sesuaikan dengan yang diminta, tanggal, bulan, tahun. Penyelenggaranya siapa? Misalnya sekolah mengetahui distrik, maksudnya di sini sekolah menyelenggarakan diklat tersebut, kemudian ada tanda tangan kepala dinas. Misalnya penyelenggaranya bekerja sama dengan dinas atau kementerian atau RPP ya. Namanya siapa? SMA. Ini misalnya seperti itu. Untuk yang contoh PNS, jika yang swasta honor misalnya P3K yang baru diangkat pun itu kan belum, jadi diisi juga 1 sampai 18. Misalnya namanya Yudi, kemudian statusnya apa? Statusnya P3K, NIP-nya berapa? NIP-nya itu kan belum tahu, jadi isi aja satu. Jangan dikosongkan, kalau dikosongkan dia nggak akan mau. Nah, jika pun berlebih, misalnya Bapak berlebih seperti ini, dia akan ada keterangan. Jadi isikan datanya 18. Golongannya ini karena P3K ini belum ada SK-nya yang baru ini, jadi dia anggap non PNS, masih PNS.
Dan tentu saja ini juga kemudian kategorinya apa yang dia ikuti. Kalau kebanyakan sekarang itu dari SIM PKB. SIM PKB jika dia sesuai mapel, klik aja sesuai mapel. Jika dia luar dari kategori ini, pilih lainnya. Misalnya di sini judul diklannya pendidikan inklusi. Inklusi dalam pembelajaran. Pendidikan inklusi ya. Jamnya berapa? 32. Waktunya kapan? 19 Juni 2021 ini misalkan ya Bapak Ibu. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya itu dipilih misalnya Kemdikbud. Di sini isi Kemdikbud. Bersama para kepala daerah, salah satu isu yang diangkat adalah pelaksanaan SKB itu di daerah provinsi selain isu yang lain. Kemudian ada pelatihan yang kerjasama dengan orang ketiga yang diselenggarakan yang demokrasi kemarin. Misalnya nama gurunya Alpasiano. Dan dia non PNS, non ASN, belum ada NIP, tulis 1 sampai 18, pilih non PNS. Nah ini kan demokrasi itu dia sesuai dengan apa, karena dia tentang PPKN. Judulnya apa? Demokrasi, saya lupa judulnya, pokoknya tentang demokrasi. Kemudian jamnya berapa, 32, misalnya waktunya kapan, 30 November 2021, misalnya kayak gitu. Silakan Bapak. Halo Erika. Dan syukur lebih kalau dia tidak Erika. Ya. Ya Pak. Coba yang bicara disuruh diam dulu ya. Mohon Bapak Ibu yang mic-nya hidup, tolong di unmute dulu Bapak Ibu. Masih ada ya? Sesuai dengan kemenangannya. Kita masih dengar ada yang siapa namanya tadi? Halo Bu, assalamualaikum Bu. Anang, Ibnu ya. Tolong di. Pak Anang lanjut. Pak Anang lanjut atau saya? Assalamualaikum. Kita stop dulu. Stop Bu, tolong diatur Bu, udah jelas Bu, banyak yang ngomong. Kita selalu ingatkan dari kami dan juga para gubernur. Lalu banyak yang ngomong Bu, jadi kami nggak bisa nangkap Bu. Sebenarnya bupati wali kota kepada para camat. Terus, ya. Pak Anang mau dilanjutkan? Lanjutkanlah yuk, lanjut. Nah, kedengaran Bu ya? Jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Kalau suara Ibu jelas, cuman banyak yang ngomong yang lain Bu, jadi kami tidak bisa dengar. Benar sekali Bu, udah kedengaran suara Ibu. Yang lain banyak yang ngomong, ini gimana nih? Suara saya jelas. Suara Ibu jelas. Iya, karena di Telegram ini nggak bisa unmute all. Suara jelas Bu, cuma itu banyak problem, banyak Bu. Iya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang tidak ngomong di unmute dulu, karena di Telegram ini tidak bisa unmute all. Gitu, kerjasamanya ya. Saya lanjutkan atau saya ulang ini, Bapak Ibu?
Saya misalnya waktu pelaksanaan di iklannya masih ada yang mic-nya nyala. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu biar tidak mengulang. Udah ya, saya lanjutkan cara pengisiannya di Excel. Kemudian penyelenggaranya misalnya dia kerjasama dengan dinas. Jadi organisasi atau dia kerjasamanya dengan para kemarin LSNasi atau lembaga yang kemudian keterangan nama penyelenggaranya siapa, para Madinah gitu. Isi dengan jelas nama penyelenggaranya dan saya lupa LSM siapa gitu. Untuk yang punya lebih dari satu sertifikat, diulang lagi aja Bapak Ibu pengisiannya. Misalnya Yudi Haryanto punya dalam 1 tahun 2021 kemarin dia punya lebih dari 10. Isi lagi aja. Halo? Suara saya kedengeran nggak Bapak Ibu? Acungkan banget, Bu. tangannya Bu, siap. Nggak, Bu? Dengeran ya? Ini di chat olehnya suaranya tidak jelas. Jelas. Jelas ya? Makasih. Sama. Perlu saya ulang kembali cara pengisiannya nggak? Apa lanjut lagi? Lanjut ya. Kemudian statusnya tadi apa? P3K. Dia belum punya NIP. Si aja seperti ini 18, kemudian non PNS. Pendidikan kategori diklatnya. Nah, ada yang bertanya di chat, boleh nggak diklat yang dari SIM PKB? Boleh. Dari berbagi itu kan banyak. Putus-putus nggak Bapak Ibu? Sinyal dari saya. Terputus. Salam. Putus nyambung. Kedengeran nggak Bu? Benar, Bu. Kan Bu, lanjut. Dimatikan dulu mic-nya dong. Mohon Bapak Ibu yang sekolahnya belum hadir di Telegram ini agar memberitahu ke yang mengolah datanya, nanti bertanya lagi cara pengisian. Karena yang kita data ini ada kemarin chat saya
Ya, webinar. Menjemput tadi aku bilang dia kan ke sini. Berapa mahal yang ini macam-macam kan ya? Bisa. Karena kita mendata hanya kan view-nya langsung mahal ya? Kami tuh homestay dulu. masa Bu. Ada mama Ruiko, Di unmute dulu Bapak Ibu karena kita ini unmute all. Di unmute tolong Bapak Ibu. Kalau dari Simpik banyak berbaca. Iya. KB, Simpik KB masih bisa dimasukkan karena dia dari Kemdikbud. Sertifikatnya. Dari jika Bapak Ibu mungkin apa pelatihan tersebut. Makan HP. Jadi itu iya dia. Yang absen tadi tolong di mute dulu ya. Halo? Kedengarankah suara saya? Kedengeran, Bu. Udah sepi. Makasih. Ya, Bu. Putus nyambung lagi nggak, Bu? Enggak. Bagus. Bisa lanjut, Bu. Oke. Lanjut ya. Ya, Bu. Ini untuk guru yang banyak sertifikat. Jadi diulang. Jangan pakai koma. Sertifikat ini diinput satu per satu. Jangan pakai koma. Misalnya di sini tadi ya dari sini KB tadi misalnya pilih sesuai mapel kalau dia sesuai mapel. Kemudian pelatihannya misalnya ada banyak itu di SIM PKB. Tapi saya lupa. Guru belajar dalam masa COVID. Kemudian guru inklusi. Nah, nggak boleh kayak gini. Jadi judul diklat atau pelatihan kompetensinya harus diinput satu per satu. Jangan pakai koma-koma. Jumlah jamnya 32. Waktunya kapan? Waktu pelatihan harus 2021. 2021 ke bawah itu jangan diinput terlebih dahulu. Nanti ada masanya, ada waktunya itu diminta untuk pendataan ulang. Jadi tanggalnya misalnya 6 bulan 6 2021. Nah, kalau seperti ini tadi saya input, itu masih bisa ya. Nah, kalau Bapak Ibu input 8 Agustus 2021, itu nggak bisa. Mas tahun. Jadi diminta itu, jangan mengubah format, diminta angka, bukan suaranya masih kecil. Masih kecil ya suara saya. Padahal udah full ini. Jadi diisi angka 6 bulan 6 2021. Makasih Pak. Penyelenggaranya siapa? Kemdikbud. Kalau Bapak, ingat ya Bapak Ibu, jika dari SIM PKB itu kan penyelenggaranya
penyelenggaranya itu masih Kemdikbud. Nah, keterangan nama penyelenggara misalnya di sini tulis Kemdikbud, tapi di sini ditulis P4 TK apa kemarin? Bahasa. Bisa seperti itu keterangannya. Nah, untuk guru selanjutnya juga. Jadi NPSN jangan diisi manual Bapak Ibu. Nama guru, ulang lagi. Jika dia ada 10, ada 20 sertifikat, inputkan semua satu persatu. Inputkan semua satu persatu. Kalau PNS, misalnya nama saya lagi, kemudian nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak beraturan seperti ini, nanti difilter sendiri oleh tim. Lebih bagusnya beraturan. Pangkatnya apa? Kategori diklatnya apa? Misalnya diklat tim penilai angka kredit. Judulnya apa? Penilaian angka kredit tahun 2021. Isi di Apiko 2021. Ya. Jamnya berapa? Pelaksananya kapan? 5. Misalnya namanya siapa? Yang di Suwana Dwipa kemarin itu kan Disdik. Kemudian nama penyelenggara siapa? Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kalau nama bisa ditarik Bapak Ibu, kalau ini nggak bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Ada yang lapor ke saya, itu ketika dia tarik ke bawah ada error, ya, karena tidak diizinkan untuk menarik. Harus dikopas. Kemudian pelatihannya apa lagi? Sebagai narasumber misalnya. Nah, narasumber di sertifikatnya ini Bapak Ibu harus ada jamnya juga. Misal, karena kalau tidak ada jam sebagai narasumber ini belum ada pendataannya. Judul diklatnya apa? Penilaian angka kredit misalnya. Misalnya sebagai apa? Saya kemarin sebagai narasumber Eraport misalnya gitu. Narasumber Eraport. Kemudian jumlahnya berapa? 56 jam misalnya. Waktu pelaksananya kapan? 27 bulan 8 2021 misal seperti itu. Penyelenggara siapa? Kemarin saya dapat sertifikat itu dari SMA Negeri 5 Palembang. Nah, pilih karena dia sekolah mengetahui Disdik. Keterangannya siapa penyelenggaranya? SMA Negeri 5 Palembang gitu. Seperti ini pengisiannya. Untuk selanjutnya sama aja. Jika saya ulangi, jika kurang kolomnya ini berhubung sekolah Bapak Ibu itu banyak, guru banyak banyak sertifikatnya, dikopas saja nanti dikopi,
ke bawah gitu. Untuk yang rekap ini jangan di apa-apain, hanya untuk ngerekap jumlahnya saja. Bukan untuk ngerekap sertifikat Bapak Ibu. Jadi jangan ditambah-tambahin yang direkap. Yang kita kerjakan hanya di data saja. Itu Bapak Ibu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Diulang kembali? Apa udah jelas? Pak Anang ada tambahan Pak? Ya, gantian. Saya yang jelaskan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang hadir berdasarkan daftar hadir baru sekitar 130 sekolah dari 460 sekolah. Seharusnya kita akan mulai ketika 70% perwakilan sekolah hadir. Karena yang tidak hadir ini yang akan jadi sumber penyakit, minta diulang terus. Bapak Ibu yang sudah hadir ini tidak masalah, kami sangat mengapresiasi, terima kasih atas on time-nya. Namun yang belum hadir ini biasanya akan kemana-mana ributnya, merasa tidak dijelaskan, merasa tidak dapat info, merasa belum paham, dan sebagainya. Baik, tidak apa-apa, kalaupun memang harus seperti itu, nanti yang tidak hadir, kita minta mereka nonton video yang direkam, karena rapat virtual ini kita rekam. Saya akan share screen juga. Nah ini baca dari Excelnya kalau tidak muncul, minta tolong nanti dilihat di share screen-nya dari Bu Erika. Masih bisa dilihat share screen-nya Bu Erika. Coba kita ke unprotect ini untuk menambah guru, karena ada yang bertanya tadi di grup bagaimana caranya kalau kita mau menambah guru, jumlah di situ ada 75 kalau tidak salah. Kita back lagi, coba kita lihat share screen-nya. Nah, 75 ini karena kalau setiap guru memiliki lebih dari satu sertifikat, maka akan dituliskan berulang. Misalnya guru atas nama Erika SPD MSI ada 5 sertifikat di tahun 2001. Maka dituliskanlah 5 baris. Baris ke-1 sampai baris ke-5 itu di booking atas nama Ibu Erika. Nah, tentunya kalau jumlah gurunya banyak, tidak cukup yang 75 baris ini. Sementara kita diminta formatnya harus sama. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menambahkan secara manual, tapi di format yang sama. Kalau kita menambahkan, itu akan diprotek, maka kita harus buka dulu proteknya dengan cara review. Coba diklik review, dipraktekkan. Di Erika, diklik review. Review itu ada di atas, di menu nomor 3 dari kanan ya, paling atas. Putus nyambung Pak, suaranya Pak. Kalau di Windows di Office 2010 itu di atas paling kanan ada review. Coba tolong dipraktekkan. Ya, ketika di share screen-nya, review-nya diklik.
Maaf Bu Erika, gambarnya tidak jelas. Apa? Bisa yuk dipraktekkan reviewnya, kok tidak bergerak ya? Laptopnya Bu Erika nih. Ya, suara Pak Anang putus-putus. Halo, iya? Gimana? Coba dipraktekkan share screen reviewnya yuk, diklik yang di menu paling atas itu ada review kemudian unprotect. Diklik coba. Di bagian atas, menu paling atas. Ini Excel aku kok tidak bisa share screen ya. Screen 1. Halo? Baik Bapak Ibu, nanti dicoba saja kalau Bu Erika tidak bisa mempraktekannya, mungkin sinyal di sana. Intinya di bagian atas tuh ada review, kemudian Bapak Ibu ketik unprotect, baru nanti masukkan passwordnya 1, 2, 3. Setelah itu silakan di copy bagian NPSN sampai ke bawahnya, sampai sejumlah guru-gurunya sudah cukup untuk baris-barisnya. Jadi format barisnya itu disamakan, itu ada format, ada NPSN di sebelah kirinya. Karena kita mau menggabungkan dari seluruh sekolah, nanti NPSN-nya harus terbaca. Kemudian mohon dipastikan agar NPSN-nya tidak salah, karena biasanya antara baris pertama sama baris kedua jangan sampai NPSN-nya berubah. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Bu Erika dilanjutkan lagi, atau kalau ada tanya jawab silakan di chat aja di dalam grup Telegramnya supaya tidak tabrakan suara. Melalui chat aja pertanyaannya. Pak, ada yang bertanya? Halo Pak. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, diketik aja di dalam chat, nanti dibacakan. Ada yang bertanya Pak? Ini sudah saya jelasin tadi. P3 kan yang baru lulus, biarpun belum dapat SK dan NIP tetap ditulis NIP 1-18. Iya, karena kan dia belum dapat SK, belum ada statusnya golongan berapanya, jadi ditulisnya angka 1-18. Benar ya Pak ya? Untuk yang P3 Pak, yang baru lulus Pak, statusnya itu apakah non PNS atau P3K? Baru lulusnya belum dapat SK ya? Belum berarti ya di dapurnya. Berarti sementara kita tulisnya yang non dulu mungkin ya. Masih non ya Pak ya? Ya, nanti kan data ini kan mungkin kita update tiap bulan. Mudah-mudahan untuk bulan selanjutnya Bapak Ibu tidak bingung lagi. Kalau dia sudah terdaftar dan punya SK, baru kita ubah statusnya ke 3K. Yang pas Pak, maksudnya itu ya. Untuk yang tenaga administrasi sekolah, kalau dia status di Dapodiknya adalah guru dan itu memiliki sertifikat sesuai dengan kompetensi diklat untuk berhubungan dengan
ngapel yang dimiliki pada kualifikasinya silakan di input dan dia dianggap sebagai guru mungkin di situ ya. Ya, jadi kita fokusnya ke guru dulu karena kita pengen peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Namun kalau tas itu aslinya adalah guru, tasnya adalah tambahan, ya tidak apa-apa didata juga kompetensi tas itu sebagai guru terhadap pelatihan atau diklat yang pernah diikuti. Kalau CV yang untuk P3K yang grade 9 itu dipilihnya di non PNS saja karena P3K kita sudah pastikan semua grade-nya adalah 9 semuanya karena masih baru. Jadi pilihan di dalam golongan itu memang non PNS bukan non ASN. NIP-nya juga belum ada, Pak. 2019 sudah ada nih 70 orang. Oh iya, benar. Iya. Sertifikat webinar bisa dimasukkan. Sertifikat webinar bisa dimasukkan. Asalkan sesuai dengan pilihan opsi yang ada di format Excel kan, webinarnya dari Kemdikbud, apakah webinarnya dari LPNP, dari organisasi atau lembaga yang diketahui oleh Disdik, silahkan, tidak masalah. Sertifikatnya kalau dari kerjasama dengan dinas kabupaten kota bisa? Tidak, bisa ya Pak ya? Sama aja. Ini ada yang bertanya sertifikat pramuka. Itu kira-kira mana kita masukkan enggak ya? Karena secara syarat tidak diketahui Disdik, tapi secara kompetensi mungkin tidak berhubungan dengan hafal atau dengan pembelajaran. Pilihan lainnya. Oh, ada pilihan lainnya. Ya sudah ditampung dulu aja ya di pilihan lainnya. Baik. Kalau sudah selesai masalah sertifikat, kami akan mencoba untuk membahas permasalahan vaksin, Bapak Ibu. Kita sempatkan membahas vaksin, tapi kita tuntaskan dulu tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu chat di grup pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kami jawab. Judul tidak dibatasi kalau silahkan diketik walaupun judulnya panjang. Jadi nanti kalaupun ada yang terpotong di kolomnya karena dikunci lebarnya tidak masalah. Tapi kalau kita mau ubah lebar kolomnya maka kita unprotect sheet-nya, masukkan password-nya 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu unprotect tapi jangan merubah format. Jangan menambah kolom, jangan menambah susunan yang telah ditentukan, hanya boleh menambah baris di bawah sesuai dengan format baris di atasnya. Next Pak, pertanyaannya Pak. Kalau sertifikat dari IGI bisa nggak Pak memang dimasukkan? Sertifikat dari IGI, kalau ada tanda tangan dari Disdik, apakah itu kepala dinas atau kabid mewakili, atau minimal ada cap dari dinas di sertifikatnya, maka bisa. Tapi kalau di dalam sertifikat IGI itu tidak ada cap dinas, stempel dinas, jangan dimasukkan. Jadi kan di situ ada pilihannya. IGI termasuk dari organisasi yang bekerja sama dengan dinas. Bekerja sama itu ibaratnya yang minimal mereka menginformasikan dan meminta cap untuk sertifikat. Contohnya begini. Tanda tangan kepala dinas ada tapi belum dicap, boleh, itu kan artinya secara kelembagaan dinas sudah mengetahui. Tapi sebaiknya minta cap aja ke dinas. Jadi yang hari dulu di Guri Agung itu panas, semuanya tidak dicap panas. Oh gitu, boleh. Yang penting kan secara logika kepala dinas sudah mengetahui. Dan kalau hanya masalah cap, sebenarnya gimana ya? Bapak Ibu kirim soft copy-nya, mungkin nanti kami bantu capkan di sini. Setelah kami print, kami scan ulang juga bisa. Secara
japri saja ke pengelola sertifikat, data sertifikat yang ada di surat itu. Siapa dia? Bu Rikla. Oh, Riri sama Bu Rikla ya. Nanti dibantu sama Bu Riri sama Bu Rikla untuk ngecapnya boleh. Tapi pada prinsipnya secara logika kan sudah diketahui oleh dinas Disdik. Jadi boleh dimasukkan. Data ini hanya untuk guru induk saja. Jadi kalau Bapak Ibu dapat sertifikatnya di tempat lain, nanti terdouble enggak ya gurunya? Intinya kalaupun Bapak ngisi di 2 sekolah yang berbeda, jangan sampai duplikasi data. Misalnya sudah ngisi data sertifikat di sekolah A, Bapak Ibu juga ngajar di sekolah B, ngisi juga. Sebaiknya dipusatkan di yang induk saja biar tidak double-double. Kalaupun Bapak Ibu pelatihannya ada di luar sekolah induk, silahkan dimasukkan, tapi terpusat di sekolah induk filenya. Jadi database Bapak Ibu itu mengacunya di sekolah induk saja, supaya kami tidak bingung. Nanti karena jumlah non-induk itu 34.000, padahal hanya ada 22.000. Jadi 10.000-nya itu untuk mengajar-ngajar di tempat lain. Itu yang akan membuat datanya tidak valid. Jadi pertanyaan induk dan non-induk jawabannya adalah khusus induk saja. Ini Pak, ada yang mau ditanyakan Pak. Silakan. Ini ada guru yang mengumpulkan sertifikat yang diselenggarakan oleh CV Aliniaku. Itu aja Pak, tidak ada keterangan bekerja sama dengan dinas atau apa itu. Itu bisa di sertifikatnya tidak ada cap dinas ya, tidak usah. Kalau di sertifikatnya tidak ada cap dinas, tidak usah. Tidak ada cap dinas atau tidak ada tanda tangan pejabat di dinas, salah satu dari itu. Jadi cara menyeleksinya sederhana saja. Dia akan termasuk kategori dari bekerja sama dengan distrik kalau di sertifikatnya ada cap atau ada tanda tangan dari wong dinas. Sementara tidak usah dulu dimasukkan, tidak apa-apa. Mungkin nanti ada pendataan lain yang terpisah. Kita mau jaring yang resmi dulu Pak. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Siap. Selain dinas pendidikan boleh nggak Pak? Selain dinas pendidikan boleh kalau dia LPMP atau dia Kementerian Pendidikan atau Dinas lain, Pak. Dinas pendidikan lain. Provinsi lain. Oh, dinas pendidikan lain. Boleh. Yang penting kan dinas pendidikan juga boleh. Itu kan bagian dari Kemdikbud. Artinya kita berada di rumah besar dari Kemdikbud Ristek secara resmi. Tanggal itu tidak bisa diketik karena penulisan harusnya tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Kalau dibolak-balik dia error. Sudah saya contohin tadi Pak. Kalau pakai huruf pun dia akan error. Ya mungkin yang nanya ini baru masuk yuk. Lanjut Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita tuntaskan pembahasan ini supaya nanti grup Telegram kita nggak penuh dengan pertanyaan tentang sertifikat lagi. Kita fokuskan di dalam menit-menit ini untuk membahas tentang data sertifikat. Nanti ke depannya kami akan analisa Bapak Ibu guru-guru mana yang masuk zona merah, tidak ada sama sekali sertifikat, mana yang zona kuning, mungkin sertifikatnya ada 1, zona hijau lebih dari 1, dan seterusnya. Ini hanya pemetaan awal. Mungkin lagi Pak guru induk itu tidak kedengeran nantinya. Untuk guru induk tadi sudah kami jelaskan, jika ada induk non-induk maka Bapak Ibu mendatanya di salah satu sekolah saja, yaitu di sekolah induk saja. Di sekolah non-induknya jangan lagi ada data Bapak Ibu, supaya tidak duplikasi. Diulang lagi aja Pak kesimpulannya, tidak ada pertanyaan lagi kayaknya Pak. Yang nyoba di tanggal masih error, ini si Anik lagi nyoba tanggal ulang tahun error. Solusinya adalah kemungkinan format penanggalan dari komputer Bapak Ibu itu menggunakan format Inggris. Kalau menggunakan format Inggris, duluan lah bulan, baru tanggal, baru tahun. Ya. Nah, jadi kalau error di tanggal bulan tahun dibalik ya bulan dulu di depan. Karena settingan dari komputernya
format penanggalannya seperti itu. Bisa nih kalau sudah dibalik. Dicoba, harusnya bisa. Dia harus angka Pak kayaknya Pak tadi. Saya coba Pak. Diulangi kembali Bapak Ibu yang ada. Untuk sertifikat webinar dari Kemdikbud biasanya ya. Kami jangan pakai jam. Boleh masuk dah? Tidak boleh. Minimal 32 jam. Jadi untuk pendataan ini Bapak Ibu harus ada jamnya dulu. Ketika data itu 32 jam ke atas. Webinar yang tidak ada jam jangan dimasukkan dulu. Ya, ya Pak, benar ya Pak. Benar. Oke, ini barusan dicoba sama Ani. Ketika Bapak Ibu mengisi tanggal, bulan, dan tahun, namun di dalam formatnya tuh dibalik nanti menjadi bulan dulu baru tanggal baru tahun, itu tidak masalah. Yang penting ketika Bapak menginputkannya, tetap urutannya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Ini barusan Ani mencontohkan mengisi tanggal 30 Maret 2021. Ketika ngetiknya 30 garis miring 3 garis miring 2021. Tapi yang muncul di laptopnya si Ani ini adalah 3 garis miring 30 garis miring 2021. Itu artinya laptopnya Ani ini menggunakan format penanggalan Inggris, di mana format penanggalan Inggris adalah bulan dulu baru tanggal. Tapi pada saat kita menginputnya tetap kita ketikkan tanggal dulu baru bulan baru tahun. Baik, Ibu Erika, kita pindah ke data vaksin sekarang ya. Iya, Pak, silakan. Coba dibukain screen-nya yang vaksin. Boleh satu lagi? Oh ya, silakan Bu. Iya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak ya, tapi karena di kami sinyalnya agak macet jadi terpotong, tidak jelas tadi. Di sini teman saya ada yang mengikuti kegiatan pelatihan mengajar secara online yang diadakan oleh PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Tapi di sini tidak ada keterangan atau tanda tangan dari dinasnya. Gimana Pak? Bisa dimasukkan atau tidak? Tidak bisa, karena dari sertifikatnya itu harus ada tanda tangan pejabat di dinas atau cap dinas, minimal dimengetahuinya. Kecuali nanti sertifikatnya diedit, dibuatkan ulang, disiapkan kolom untuk tanda tangan pimpinan kami dan cap kami. Bisa seperti itu sih. Kalau PGRI-nya mau ngeprint ulang atau IG atau siapapun, nanti kan tinggal buat surat permohonan untuk minta tanda tangan kadis. Sementara belum. Oke, baik. Bisa dimintakan Pak ke dinasnya. Coba dikoordinasikan saja ke bidang teknis, ya, ke bidang SMA. Kalau di SMA untuk pengajuan sertifikat tidak ada salahnya dicoba. Nanti bisa jadi mekanismenya kalau sudah mendapatkan ACC bersurat dulu ya, satu surat dulu apakah boleh atau enggak. Kalau nanti surat balasannya boleh, baru sertifikatnya diantar ke dinas. Next Pak, kayaknya Pak. Tolong share screen lecture-nya, tunjukkan cara unprotect dan nambah baris. Ini masih ada yang bertanya. Siapa Pak? Excel-nya? Saya yang share screen atau Ani?
Erika yang share screen juga. Baris yang diisi hanya yang berwarna kuning. Iya, juga ini. Tengah lagi. Anik bisa share screen? Coba kalau Anik bisa share screen, Anik yang tunjukin. Kita coba share screen karena share screen di saya nggak bisa. Mungkin Excel saya terdeteksi bajakan, nggak bisa. Nah ini Anik sudah share screen. Diulang nih sekilas nih. Kita masukkan NPSN sekolah kita. Kalau sudah ada di sana NPSN yang tertulis punya Belitang, diganti saja, ditimpa saja dengan NPSN sekolah kita. Kita coba contohkan di grup Telegram ada juga. Yang tadi kamu buka benar? Tapi langsung dari Yang diisi hanya yang berwarna kuning, yang putih-putih itu memang sengaja kami protek karena itu adalah rumus penjumlahan. Jadi tolong yang diisi hanya yang berwarna kuning saja. Formatnya ada di dalam grup ini, ada juga di dalam surat edaran itu. Nah, ini sudah di-download sama Ani. Nah, coba mau di-share screen, kita tunjukkan sekilas sekali lagi. Magang dari dunia usaha dunia industri sertifikat. Magang dari dunia usaha dunia industri kalau diketahui dinas boleh. Kan yang penting diketahui dinas saja. Ya. Sementara nggak usah dulu kalau nggak diketahui dinas, nanti kita berpikir lagi. Nah, ini adalah formatnya. Silakan dimasukkan NPSN-nya. Coba dimasukkan NPSN di atas. Maka sekolah lain, jangan Belitang lagi coba. Nah, 1060 kali 3717. Sekolah mana tuh? SMK. Nah, ini ya. Swasta Pak, swasta. Kita negeri dari negeri. Ini contohnya, Bapak Ibu lihat share screen dari Ani yang ada Excel ini, maka NPSN di bawah ini akan otomatis ada NPSN-nya. Diisi yang kuning-kuning saja. Kalau yang putih-putih nggak usah lagi diketik karena kalau diketik dia akan protek. Terus turun ke bawah. Nah, tadi tutorial cara pengisian sudah dicontohkan Bu Erika. Kalau satu nama atau satu guru itu lebih dari sertifikat, di copy paste di bawahnya, mulai dari nama, status, NIP, golongan, itu semuanya copy paste ke bawah. Setiap baris harus terisi. Jadi jangan nanti Bu Rikla misalnya, di bawahnya Bu Rikla ini nggak ditulis, jangan ditulis lagi Bu Rikla atau dikopaskan. Nah ini kalau non PNS ketik saja satunya 18 kali. Karena NIP-nya kita kunci 18 kali. Kami kedepannya akan meng-VLOOKUP, akan mensinkronkan data sertifikat ini dengan data sertifikasi Bapak Ibu. Untuk PNS kita ada 6.400, kita VLOOKUP berdasarkan NIP-nya, mana yang kena di sertifikatnya. Ini jadi laporan kami juga kepada Kepala Dinas bahwa di antara guru-guru yang bersertifikasi dan sudah menerima TPG, inilah data sertifikat di 2021-nya. Kemudian ketika kita akan menambah baris, kita coba ke bawah dulu. Nih, kita back, kita lihat di bawah itu barisnya hanya sampai 70-an. Nah, kalau kita copy paste, coba Anik copy paste yang 75 tuh ke bawah, maka dia akan terprotek ya. Coba diketik di 74-nya, di insert. Di bagian sini ya, bisa? Oh, ini belum terprotek ya. Kalau misalnya kita tidak bisa ngisi, kita klik review, reviewnya diklik nih. Review, kemudian kita unprotect karena ini sudah di unprotect sama Anda. Kalau Bapak Ibu terprotect, kita ketik unprotect 123, oke, 123 dulu nih. Maka kita tidak bisa harusnya nambahkan. Kalau di protect, caranya adalah dengan cara klik review lagi, kemudian unprotect, masukkan 123. Nah, oke, baru kita bisa copy paste NPSN yang di atasnya juga di copy paste nih, rumus di atasnya nih. Copy paste aja ke bawah.
Nah, itu sudah sama dengan dari NPSN yang di atas. Ini jika Bapak Ibu kekurangan baris, tadinya kita sediakan hanya 75 saja. Masalah nomor sebenarnya tidak masalah, yang penting NPSN-nya sudah pas. Oke, untuk data sertifikat rasanya sudah cukup penjelasannya. Di stop aja share screen-nya. Untuk Bapak Ibu yang belum hadir, mohon nanti disampaikan saja bahwa akan ada video rekaman penjelasan dari data sertifikat ini. Kalaupun nanti ada yang bertanya di grup, mohon Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya agar langsung saja bantu kami menjawabnya. Karena mungkin kami akan berfokus ke pekerjaan-pekerjaan lainnya. Baik, sekarang kita beralih ke data vaksin. Kita akan coba buka file vaksinnya. Saya coba share screen kalau bisa dari Telegram ini. Dari Telegram ini kita bisa cari pin message ya. Pin message ini untuk data-data. Coba nih dibukain suratnya nih. Surat tentang vaksin. Kita cari di bagian pin message-nya surat tentang vaksin. Penjelasan kami tentang vaksin ini adalah bahwa yang diminta datanya itu ada dua macam. Dua macam data yang diminta terdiri dari data rekap dan terdiri dari data Excel. Cari dari pin message aja nih. Kamu buka pin message itu kan cepat. Di share screen. Nah, saya coba juga kalau saya bisa share screen. Ani udah share screen duluan belum? Nah, coba aku ya. Nah, ini. Ini saya share screen Bapak Ibu, surat vaksin kita. Di dalam surat ini dijelaskan yang pertama itu yang kita minta adalah data apa? Data sertifikat. Oh ya, yang mengentri data sertifikat tadi salah satu pengelola datanya, siapa yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Nah, silakan kepala sekolah mau menugaskan salah satu TU-nya atau operatornya atau siapapun yang ditugaskan kepala sekolah. Jangan setiap guru mengirimkan file ya, dan mohon dipastikan pada saat pengiriman itu nama filenya adalah NPSN. Nanti kami akan verifikasi file-file yang salah kirim, yang tidak sesuai dengan kriteria, kami akan beri keterangan salah di bagian kanannya untuk mungkin minta dikirim ulang. Jadi kami akan langsung delete file-file yang nama filenya tidak NPSN dan kami minta kirim ulang. Karena banyak nih, ada 460-an. Supaya kita terbiasa untuk membuat format ini ke depannya lebih tertib. Jadi nama filenya tolong NPSN saja. NPSN, tidak usah tambahan-tambahan yang lain. Baik, terkait dengan data sertifikat ini, yang perlu disampaikan adalah yang poin 1A ini adalah untuk negeri. Jadi untuk sekolah negeri, kita punya link namanya s.id update vaksin. Kalau kita klik, ini link aslinya yang Google Form, ini link shortnya. Ketika kita klik, maka dia akan mengarahkan ke laporan gubernur. Nah, ini saya coba klik, dia akan membuka laporan gubernur. Kalau kita sudah menjawab dengan email yang sama, maka kita hanya tinggal mengedit saja, mengedit data-data yang perlu kita update. Screen-nya kebaca nggak di situ, kelihatan ya? Nah, kita edit. Nah, di sini misalnya
Yang sudah kita isi tidak perlu, yang belum kita isi aja yang kita edit. Contoh ini. Yang sudah vaksin tahap 1, tahap 2 juga ini diminta oleh media, Bapak Ibu. Semalam saya dihubungi oleh wartawan, diminta data-data ini. Jadi mohon Bapak Ibu pastikan bahwa data-data ini sudah terupdate. Saya akan memberikan datanya yang negeri dulu. Karena Bapak Ibu di sekolah negeri ini alhamdulillah persentase pengiriman datanya sudah sangat bagus. Ketika datanya kita campur dengan yang swasta, maka persentase vaksin kita hanya 50%. Dan itu tidak baik untuk pimpinan. Dianggapnya kita belum vaksin secara keseluruhan. Padahal ini karena sekolah swasta banyak yang belum melapor. Tapi kalau persen vaksin hanya negeri saja, maka angkanya di atas 85%. Dan itu mudah-mudahan mendekati valid. Nah, ini untuk yang link pertama tadi. Yang ada di dalam s.id update vaksin. Mohon jadi perhatian bahwa kita ada beberapa link. Jangan Bapak Ibu ketika sudah mengirim update vaksin merasa selesai. Tidak. Masih ada link yang lain. Yaitu link untuk file vaksin. Ada di dalam C. 1C. Kalau yang 1B ini untuk swasta. Kita lewatkan dulu karena ini yang diundang adalah yang negeri dulu. Yang poin C ini, s.id file vaksin adalah kondisi vaksin per cut-off tanggal 5 November. Nah, jadi kita minta data file ini selama 3 kali Bapak Ibu per 5 November melalui link ini, kemudian per 30 November melalui link ini, kemudian per 31 Desember melalui link yang ini. Nah, jadi ada 3 file yang kita minta dengan link yang berbeda. Setelah kita klik, maka dia hanya minta upload file saja, tidak ada lagi ngisi-ngisi rekap. Nah, itu yang terkait dengan data vaksin. Jika Bapak Ibu adalah pengelola data vaksinnya saat ini, mohon dibuka surat edarannya sekarang. Klik yang poin 1A ini, baik Google Form aslinya, link asli, Microsoft ID, mana yang bisa diklik, tolong langsung diupdate, supaya setelah rapat ini kami bisa memberikan data yang valid kepada media. Kalau kami sudah sebar ke wartawan, ternyata datanya salah, maka kami repot mengklarifikasi lagi. Mungkin itu yang terkait dengan data vaksin. Nanti kami akan update juga untuk setiap sekolah berapa datanya yang ada di kami persennya. Apakah sama dengan yang direkap dengan Bapak Ibu? Kalau yang direkap berbeda, berarti link ini belum diupdate atau terdouble. Mungkin yang kami pakai data duplikasi yang lama. Kami harus mendelete-nya sehingga bisa terambil data yang baru. Mohon konfirmasi ke petugas yang ada di surat. Di sini kami tugaskan Vina. Ini nomor HP-nya untuk segala sesuatunya, pertanyaan dan informasi lebih lanjut dan seterusnya. Nanti yang mengolah datanya adalah Vina. Itu yang terkait dengan data vaksin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Melihatnya adalah dengan cara melihat pin message di Telegram, yaitu mudah nyarinya. Di bagian atas, di bawah tulisan rapat itu ada pin message. Di situ nanti terlihat info-info penting yang sudah kami sematkan atau kami pin bahasanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, mohon diketik di chat atau berbicara langsung juga boleh asal tidak bertabrakan. Nanti record dari video ini akan kami sampaikan juga di grup dan kami upload ke YouTube. Untuk sekolah-sekolah yang belum join, mohon disuruh nonton dulu atau Bapak Ibu bantu jawab. Bapak Ibu yang hadir inilah menjadi agen kami untuk meneruskan perpanjangan informasi dari kami. Oke, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mohon cek untuk data vaksin yang sudah lengkap atau belum. Oke, nanti akan disampaikan Vina di grup ini.
Jadi Bapak Ibu, intinya di grup ini tolong semua PTK yang ada di sekolahnya gabung saja, nggak masalah. Ini kemarin lusa tuh 4.200, setelah kita informasikan hampir 4.500, sudah nambah 300 orang. Kapasitas grup ini adalah sampai 200.000 member. Jadi nggak masalah seluruh PTK kita joinkan di sini, asalkan Bapak Ibu yang sudah join tolong saling berbagi info ke yang lainnya, ke grup sekolahnya. Kalau tiga sekolah yang dari OSU sudah tidak aktif, sekolah apa? Kalau ada sekolah yang tidak aktif lagi atau yang tutup, tolong diinfokan. Mungkin itu swasta ya. Kalau negeri rasanya belum banyak info sekolah tutup. Diinfokan aja di grup ini. Tapi tidak apa-apa, nanti swasta kita akan rapat terpisah. Kalau terlanjur ada di sini swastanya, silahkan buka linknya di poin 1B ya. Mohon cross check datanya. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa ngecek datanya sendiri tanpa harus kami sampaikan dengan cara ngetik s.id/update vaksin. Itu kan terlihat seperti saya contohkan tadi. Ketika saya mengecek link itu, maka Anda sudah mengisi. Nah, sudah mengisi itu ketika kita klik, disitulah data kita terakhir. Selain itu di dalam ini juga ada ya di dalam portal. Kita coba buka portalnya. Saya share screen lagi Bapak Ibu. Portal bidang PTK ya. Nah, ini adalah portal kita. stid/bidang PTK atau gg.gg/bidang PTK. Maka dia akan langsung membuka link aslinya. Ini masih WordPress, ptksumsel.wordpress.com. Di sini juga kami kumpulkan link-link yang tadi. Data rekap pun sudah ada di sini ya nih ya. Yang sudah yang belum bisa dipantau di sini. Nah, progres yang belum ngirim per 31 Desember. Sudah ada yang ngirim apa? Belum ya. Untuk yang per 30 November kita coba buka datanya ya. Ini file vaksin ya. Jadi kalau cut off per bulan, nah inilah datanya. Yang belum mengirim di Banyuasin, SLB Banyuasin, SMA Air Saleh, Makarti, dan seterusnya. 4 Lawang yang belum, Pendopo dan Lintang Kanan 2. Lahat yang belum, Jarai, dan seterusnya. Ini update terus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mengirim dan NPSN-nya terbaca benar, maka otomatis hilang dari daftar yang belum ini. Itu yang per 30 November. Nah, bagaimana yang per 5 November? Kita lihat juga progres per 5 November. Di sini ada. Silakan klik melalui link di sini. Per 5 November ini masih ada 234 sekolah. Sudah ada yang ngirim 31 Desember. Oh, cepatnya ya. Kita lihat ya, di 31 Desember kita klik linknya. Ini yang belum. Wih, banyak yang belum. Wajar ya, karena kan deadline-nya masih besok lusa, tanggal 5. Jadi Bapak Ibu, cara pengisian data vaksin ini sama persis dengan yang file-file sebelumnya. Di sini ada video panduannya juga, sudah kita share di YouTube. Nah, silahkan ditonton. Intinya mirip dengan pengisian data-data sertifikasi. Yang berjaya. Itu mungkin yang terkait dengan data vaksin. Silahkan jika ada pertanyaan dipantau, berilah. Suaranya putus-putus ya, mungkin karena sinyal di sana. Tapi nanti bisa Bapak Ibu tonton lagi video rekamannya, dicepatkan saja di bagian vaksin. Bagus ya suaranya harusnya ya. Mungkin sinyal di sana tidak masalah. Oke, kita stop share screen-nya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa pertanyaannya, bolehlah? Link vaksin. Link vaksinnya buka ini portal ya. Ketik ya nih ya, di dalam grup itu kamu ketik untuk melihat link vaksin di portal. Nah, ini sudah dikirim Ani ya. Ini adalah link vaksin. Link progres vaksin. Oke. Saya kirim juga ke info PTK WA. Di situ ada Bapak Ibu Ketua MKKS dan Bapak Kepala Sekolah.
progres vaksin. Nah, supaya sinkron, Bapak Ibu sebagai wakil dan pengelola juga dapat info, kepala sekolahnya juga dapat info. Jadi perintahnya supaya sinkron. Kalau Bapak Ibu tidak dapat perintah dari kepala sekolah, tolong Bapak Ibu ingatkan bahwa di grup MKKS dan di grup kepala sekolah sudah diperintahkan oleh dinas untuk mengupdate data vaksin. Jadi permasalahan di sekolah itu adalah miskomunikasi karena kepala sekolah tidak tahu info, Bapak Ibu operator atau anggota grup ini yang tahu info tidak meneruskannya ke grup sekolah atau tidak menjadi atensi dari pimpinan di sekolah. Sehingga data-data ini diabaikan. Padahal data ini sangat penting. Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas, wartawan, Dinas Kesehatan, anggota DPR, semuanya mengacu pada data ini. Bahkan Kapolres se-Sumsel pun WA saya untuk minta data ini. Saya ambilkan dari data rekap. Nah, untuk data file itu adalah diminta inspektorat dan akan kami laporkan per bulan. Sudah kami laporkan untuk kondisi per cut off 5 November dan 30 November. Sambil menunggu yang lengkap, sekarang kami tunggu juga yang per kondisi 31 Desember. Jadi kalau ada data yang lewat dari 31 Desember, tidak usah diupdate di filenya. Tapi di dalam rekapnya s.id update vaksin tadi, setiap perubahan data vaksin tolong diupdate untuk rekap. Tapi kalau untuk file, cut off per bulan. Kira-kira ada tambahan, Ibu Erika, silakan. Atau Ani, Dikla di sini ada menemani saya, Ani dan Bu Dikla. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya tidak, Kak. Cukup jelas Bapak Ibu? Apa? Absennya enggak apa-apa, kita share lagi nih untuk memastikan bahwa ada sekian sekolah yang belum. Jadi sekolah-sekolah ini kalau bertanya mohon diarahkan supaya nonton video panduannya. Bapak Ibu yang hadir sini tolong bantu kami untuk menjawab pertanyaannya. Jika tidak ada, maka kita akhiri rapatnya. Sudah dari jam 8 ini sudah 1,5 jam lebih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di rapat virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal tahun ini bernilai ibadah untuk kita semua dan bisa meningkatkan validitas data kita dalam rangka mewujudkan pendidikan, pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.